Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Putra Pratama Subandi, perwakilan dari kelompok 6 IRP yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Fahmi Putra Pratama Subandi dengan kode NIM 18106074. Yang kedua ada Dinda Putri Pamungkas dengan kode NIM 18106070. Yang ketiga ada Nurul Anissa dengan kode NIM 18106083. Yang keempat ada Encep Fauzi Syidik dengan kode NIM 18106042. Yang kelima ada Romauli Lubis dengan kode NIM 18106086. Kali ini kita akan menjelaskan kepada kalian semua bagaimana cara membuat atau mendesain IRP dengan menggunakan aplikasi atau website Odoo Builder. Langsung saja kita ketikkan aplikasi Odoo Web Builder. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi website Odoo Builder. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara kita untuk mendesain atau membuat IRP menggunakan aplikasi Odoo Website Builder ini. Nah, kali ini saya akan memberikan satu contoh kasus. Saya akan membuat IRP, yaitu membuat IRP dari Cafe MN atau yang dipisah jadi Cafe MN. Nah, untuk membuat IRP dari Cafe MN ini, saya khususnya menggunakan hanya 4 modul saja yang saya dan yang teman-teman gunakan. Nah, modul yang pertama yang kita gunakan yaitu modul produksi. Modul yang kedua yang kita gunakan dan kita akan jelaskan yaitu ada modul stok persediaan atau inventory. Modul ketiga yang kita gunakan dan kita akan jelaskan yaitu ada modul pembelian. Modul keempat yang kita gunakan dan kita jelaskan nantinya ada modul penjualan. Langkah pertama dalam pembuatan aplikasi ERP ini yaitu kita masuk ke modul persediaan atau inventory. Pada modul persediaan ini, kita bisa membuat atau mengkonfigurasikan gudang yang kita inginkan. Kita klik konfigurasi, pilih gudang. Nah, di gudang ini kita bisa menambahkan gudang kita sesuai keinginan kita masing-masing. Nah, di sini saya sudah membuat satu gudang, yaitu gudang Cafe MN atau MN. Kalau ada yang bertanya, Kak, bagaimana cara membuat gudang atau menambahkan gudang? Yaitu yang pertama, klik buat, kasih nama gudang kalian, gudang MN 1. Terus di sini singkatannya kita isi GEE 1, gudang MN 1. Lalu kita klik simpan dan otomatis gudang ini akan tersimpan. Nah, kita cek lagi di konfigurasi gudang. Nah, gudang di sini yang tadinya awalnya cuma 1, yaitu cuma Cafe MN atau MN, di sini menambah atau bertambah satu gudang lagi, yaitu gudang MN 1. Nah, seperti itu, saudara sekalian. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan produk yang kita buat dan bahan baku yang kita gunakan nantinya di modul persediaan ini dengan cara klik produk,
Nah, klik buat. Nah, masukkan produk yang kita jual atau kita produksi. Di sini saya kasih contoh ayam penyet. Ayam penyet. Mantap. Nah, karena produk ini ingin kita jual atau kita produksi, kita hilangkan centang dapat dibelinya. Kita hilangkan. Terus, kategori produk bisa kita sesuaikan dengan jenis produk yang kita buat. Contoh, makanan. Makanan. Nah, klik buat. Nah, referensi internal yaitu kita masukkan singkatannya. Misalkan APM. Ayam penyet mantap. APMP. Kode barcode untuk memudahkan kita untuk mencari kode ayam penyet ini. Kita klik saja APMP min 001. Kode barcode dan referensi internal bisa kalian isi sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Nah, langkah selanjutnya kita hilangkan saja pajak buat pelanggannya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita harus mengsisihkan harga jual dari produk yang ingin kita jual nantinya. Seperti contoh 75.000. 25.000 saja. 25.000. Nah, terus isi juga modal yang kita butuhkan untuk membuat satu ayam penyet mantap ini. Kita isikan misal 15.000. Nah, kita masukkan gambarnya. Ayam penyetnya. Sebelumnya saya sudah mencari gambar. Nah, kita masukkan gambarnya. Nah, terus langkah selanjutnya yaitu kita klik stok. Nah, kita hilangkan centang beli ini dan kita ubah menjadi produksi karena tidak kita beli produknya tapi kita produksi. Nah, sudah. Langkah selanjutnya penjualan. Jenis penjualannya yaitu kita penjualan untuk dipesan, bukan dikirim. Dipesan atau dikirim, kita dipesan. Nah, habis itu klik simpan. Nah, terus kita contoh buat lagi satu yaitu minumannya. Minumannya misal green tea, green matcha, bukan green tea, green matcha. Nah, di sini tulis minuman. Nah, minuman kita buat. Nah, kode referensi internal yaitu kita klik G R N M atau green tea matcha G R N M 001. Harga jualnya yaitu 20.000. Kita kasih saja 20.000. Nah, untuk pajak pelanggan kita hilangkan. Untuk modal kita kasih modal 10.000. Nah, 10.000 untuk modalnya. Nah, karena ini kita ingin jual lagi, kita hilangkan tanda dapat dibelinya. Lalu kita pergi ke stok persediaan dan hilangkan centang belinya dan kita ubah menjadi produksi. Kita ubah jadi produksi. Nah, karena saya sini belum mendownload fotonya, foto produknya, di sini saya hilangkan terlebih dahulu fotonya, lalu kita klik simpan. Nah, kita lihat di produk. Nah, di sini
produk yang kita jual sudah nampak. Sini ada ayam penyet dan green tea matcha. Untuk diskon dan tips, kita hilangkan saja dengan cara klik di tanda 3 di sini pojok kanan. Lalu kita klik tips dan diskon. Lalu kita pilih tindakan. Kita bisa diarsipkan atau kita bisa hapus. Kita hapus saja. Oke. Nah, lalu kita balik lagi. Nah, ini produk yang akan kita jual nantinya. Nah, habis itu, misal kalian bertanya, Kak, bagaimana cara kita untuk memasukkan bahan mentahnya? Sama seperti tadi. Cara memasukkan bahan mentah yaitu klik buat bahan mentah atau material ya, atau bahan baku untuk membuat produk tersebut. Ini saya contohkan satu aja, yaitu cara membuat ayam penyet. Yaitu bahan-bahannya yang pertama ada daging ayam, Nah, karena ini bahan baku dan tidak kita jual, kita hilangkan centang jualnya. Kita ganti ke centang beli. Centang beli ini berfungsi untuk kita bisa membeli bahan baku ini ke vendor atau penjual daging ayam supplier kita. Nah, di sini kita klik aja untuk kategorinya bahan baku. Kode referensi internal kita tulis saja DAYM, daging ayam. DAYM strip 001 untuk memudahkan kita mencarinya. Nah, apa yang membedakan daging ayam ini dengan produk yang kita jual, yaitu di harga jual. Di harga jual kita nolkan untuk bahan baku. Nah, untuk modal, misalkan kita isi daging ayam itu 10.000. Misalkan daging ayam itu 10.000. Kita kasih contoh untuk daging ayam itu sendiri. Nah, untuk modal sendiri itu kalian bebas ya, mengisi berapa aja. Disesuaikan sama bisnis kalian atau bahan baku kalian. Nah, kita klik gambarnya daging ayam. Nah, lalu kita simpan. Nah, kita buat lagi, kita tambahkan lagi bahan bakunya, kita klik buat. Kita masukkan lagi apalagi yang kita butuhkan. Ada tepung terigu. Kita klik dapat beli, lalu kita masukkan di sini bahan baku. Kita masukkan bahan baku, kode referensi internalnya itu TTG, tepung terigu, TTG minus atau strip 001. Karena ini kita beli dan tidak kita jual, kita nolkan saja seperti tadi. Untuk modal kita kasih harga misal 3.000 ya, 3.000. Kita ambil lagi fotonya, sesuaikan dengan foto bahan baku kalian. Nah, untuk stok kita beli, tidak usah kita ubah-ubah lagi, kita beli lalu kita simpan. Nah, sudah. Terus kita buat lagi bahan bakunya. Kita contoh telur. Contoh misalkan minyak sama bahan baku
minyak goreng. Nah, contoh misalkan harganya 0, contoh misalkan modal untuk minyak yaitu kisaran 5.000 lagi, 5.000 aja misalkan ya. Nah, minyak ini kita cari gambarnya, lalu kita simpan. Nah, kita tambah lagi terong. Misal terong, kita masukkan lagi bahan baku TRNG, terong strip 001. Untuk harga biasa kita kosongkan. Untuk harganya kita kasih misal harga 2.000 untuk modal terong, dan itu disesuaikan lagi sesuai dengan produk yang kalian jual nantinya, bahan bakunya. Kita simpan. Kita buat lagi tempe. Bahan baku TMP strip 001, harganya 0. Modal untuk tempe misalkan kita kasih harga 5.000 aja deh, 3.000. Kita kasih modal 3.000. Kita cari fotonya, lalu kita simpan. Nah, kita buat lagi kerupuk. Misalkan modal kerupuk 1.000. Kita cari. Fotonya, lalu kita simpan. Yang terakhir, misalkan bumbu yang kita butuhkan yaitu selada, atau bahan baku yang kita butuhkan adalah selada. Bahan baku SLD, selada SLD 001. Biasa kita nolkan untuk harga jualnya karena kita tidak ingin menjual, tapi kita jadikan produk ini bahan baku. Kita modal misalkan 1.000 untuk selada, kita kasih modal awal 1.000. Kita ambil fotonya, lalu kita simpan. Nah, setelah semua bahan baku sudah kita masukkan, kita bisa mengecek lagi di produk. Nah, di sini produk bahan baku semua sudah masuk atau sudah kita buat. Nah, langkah selanjutnya yaitu bagaimana cara kita untuk membeli bahan baku ini di vendor kita. Kita langsung aja klik halaman atau lamaran, kita klik, kita masuk ke pembelian, modul pembelian. Nah, pada modul pembelian ini, langkah utamanya yaitu kita membuat pemasok atau vendor yang kita ingin beli produknya. Kita klik aja
lalu kita buat pemasok baru. Nah, di sini kalian bisa menggunakan perusahaan atau individu. Saya menggunakan individu. Contohnya misal grosir grosir pangan Mart. Nah, di PT atau di toko grosir pangan Mart itu menjual berbagai macam kebutuhan yang saya butuhkan, atau dia menjadi vendor dari produk yang kita butuhkan. Kita masukkan saja addressnya, misalkan Jalan Suka Cinta nomor 13 Bekasi, Medan Jaya. Nah, kotanya Medan. Ini bisa kalian sesuaikan provinsi, Sumatera Utara. Kode posnya bisa kalian isi sesuai dengan toko kalian. Saya ngisinya ngasal saja. Nah, posisi kerja di sini yaitu admin toko atau vendornya. Kalian bisa isi di sini jadi pemilik toko atau pemilik vendor, itu terserah kalian, sesuaikan saja. Ini kita isi nomor telepon toko atau vendor kita. Ini saya ngisi ngasal. Nah, nomor ponselnya juga saya isi ngasal. Nah, untuk email saya juga isi ngasal saja. Grosir pangan @gmail.com. Nah, lalu kita masukkan gambar dari vendor kita. Saya ngambil toko ini. Nah, setelah kita isi atau kita sesuaikan dengan vendor kita, langkah selanjutnya yaitu kita klik simpan. Nah, vendor sudah terisi. Nah, bagaimana cara kita membeli bahan baku untuk membuat satu ayam penyet? Yaitu kita klik order, kita klik kita klik pembelian. Nah, kita lalu klik permintaan penawaran. Di sini juga ada sih permintaan penawaran. Lalu klik buat. Nah, kita isi grosir pangan vendor kita. Terus ini nggak usah diisi juga boleh singkatannya. Ini misalnya tanggal 8. Oke. Nah, di sini ada produk apa saja yang ingin kita beli. Kita bisa isi dengan cara add. Nah, produk apa aja yang kita beli? Misalkan daging ayam. Kita klik, tambahin, terus kita beli apalagi tepung, tempe dulu nggak apa-apa. Terus kita beli lagi, misalkan tepung. Nah, kita beli lagi, misal minyak goreng. Kita beli lagi, misal kerupuk. Kita beli lagi, misal selada. Kita beli lagi, misal terong. Nah, kualitas ini jumlah produk yang ingin kita beli nantinya. Sini misalkan saya kasih isi 10 semua. 10 10 10 10 10 10
Karena kita tidak memakai pajak, kita hilangkan saja pajaknya. Kita hilangkan saja pajaknya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita klik simpan. Nah, di sini juga ada klik email. Nah, di klik email ini kalian bisa mengemail atau bisa berdiskusi dengan vendor kita untuk masalah harga. Apakah kita bisa meminta diskon kepada pihak vendor atau tidak, atau ada produk-produk cacat atau tidak. Itu bisa kita kirimkan lewat fitur email ini. Contoh, kita kirim saja. Nah, ini sudah dikirim. Kita konfirmasi aja. Nah, cara mengecek ini, produk ini, kita bisa lari ke produk lagi, ke inventory, kita lihat stoknya. Produk. Nah, ini belum masuk. Ya kan? Kita klik lagi belian. Kita terima produk. Nah, produk sudah diterima oleh kita. Kita cek lagi coba di inventory. Klik produk. Nah, terus langkah selanjutnya yaitu kita membayar dengan cara klik ini, create bills. Validasi. Nah, udah selesai. Kita bisa create bills. Konfirmasi. Nah, ini belum bisa dibayarkan. Nah, caranya gimana? Kita sunting. Kita klik sunting. Lalu kita pilih metode pembayaran, referensi pembayaran. Kita transfer bank. Transfer bank. Ini tagihannya lewat email. Misal lewat ini bisa kalian sesuaikan lewat email, lewat telepon, bisa. Nah, untuk banknya kita tuliskan Mandiri. Contoh banknya kita tuliskan Mandiri buat banknya. Tanggal tagihannya itu tanggal 8. Nah, batas waktu yaitu tanggal 7 dengan syarat bayar kontan. Nah, ini juga kita sesuaikan tanggal 8 juga. Nah, lalu setelah ini kita klik simpan dulu. Nah, baru kita klik konfirmasi. Nah, lalu kita buat pembayaran. Nah, klik payment. Sini kita mau bayar pakai apa, bank apa, itu terserah kita. Tapi sini pakainya Mandiri saja. Kita klik. Nah, di sini apabila pembayaran sudah dibayar oleh kita kepada vendor, itu akan ada struk lunas. Di sini ada struk lunasnya. Nah,
Kita cek lagi inventory produk. Nah, di sini unit sudah bertambah. Unit di tangan udah 10 unit. Artinya produk bahan baku atau bahan baku dari gudang kita itu udah ada 10 unit per item. Misalkan ini terong di gudang kita ada 10, minyak goreng ada 10, selada ada 10, tempe ada 10, tepung terigu ada 10, kerupuk ada 10. Nah, terus langkah selanjutnya, bagaimana cara kita mengolah bahan baku ini menjadi sebuah masakan untuk siap untuk diproduksi, yaitu kita masuk ke modul selanjutnya, yaitu modul produksi. Kita klik modul produksi, lalu kita buat. Nah, di sini kita buat ayam penyet mantap. Maaf, abaikan dulu. Maaf, salah. Langkah selanjutnya itu kita membuat bill of materialnya sebelum kita membuat atau memproduksi suatu produk, yaitu dengan cara produk, terus daftar bill of material, daftarkan. Karena kita belum mendaftarkan bill of materialnya, kita klik buat. Nah, masukkan produk yang ingin kita produksi, yaitu ayam penyet. Nah, di sini saya contohkan yaitu satu ayam penyet, yaitu produksi ayam penyet, kita membutuhkan komponen yaitu daging ayam 1 buah, terus selada, terus butuhin lagi tepung terigu, minyak, terus terong, terus tempe, terus kerupuk, terus udah segitu saja. Nah, kita membutuhkan berapa banyak material atau bahan baku yang kita gunakan untuk membuat satu ayam penyet mantap ini. Kalau ada yang bertanya, Kak, kok nasi nggak dimasukkan? Karena modal kita 25.000 itu belum saya masukkan berupa nasi di dalamnya. Tapi kalau kalian ingin memasukkan nasi, itu bisa saja. Tapi di sini saya tidak mengasih atau mencontohkan untuk menginclude nasi dan sambal untuk ayam penyet yang saya buat ini. Jadi nasi dan ayam penyetnya itu terpisah. Nah, di sini saya contohkan misalkan satu-satu semua untuk membuat satu produk ayam penyet mantap ini. Lalu kita klik simpan. Nah, setelah kita simpan, kita juga bisa melihat berapa cost atau biaya yang kita butuhkan untuk membuat satu ayam penyet mantap ini. Kita lihat struktur, dan ini adalah cost yang dibutuhkan untuk membuat satu ayam penyet mantap ini, yaitu sebesar 15.000. 15.000 itu adalah biaya modalnya, modal awal, dan biaya produksinya yaitu sebesar 25.000. Itu cost yang dibutuhkan untuk ini harga jualnya yaitu sebesar 25.000, dan harga costnya atau modal awal yang harus kita butuhkan untuk membuat satu ayam penyet ini sebesar 15.000. Nah, setelah bill of materialnya sudah dibuat, yaitu kita coba untuk memproduksi 2 ayam penyet. Caranya gimana? Kita balik ke operasi, terus
order produksi, lalu kita klik buat. Nah, kita contohkan misalkan ayam penyet. Nah, kita mau bikin berapa? Sini sudah muncul semua bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat satu ayam penyet. Misal kita ingin membuat 5 ayam penyet. Kita klik 5. Lalu penanggung jawab di sini adalah misalkan kepala koki ataupun kepala juru masak bisa. Ini disesuaikan saja. Tanggalnya disesuaikan saja sama hari ini. Lalu kita klik simpan. Nah, lalu kita klik konfirmasi. Nah, ini adalah hasilnya. Kalau ada yang bertanya, "Kak, itu yang hijau-hijau apa?" Yang hijau-hijau ini adalah bahan baku yang tersedia di gudang. Kalau misalkan berwarnanya hijau, berarti bahan baku yang tersedia di gudang itu stoknya ada atau tidak habis. Apabila bahan baku yang ada di gudang ini stoknya warna merah atau berwarna merah, berarti bahan baku yang ada di gudang berarti stoknya sedang habis atau tidak ada di gudang atau kosong. Nah, terus kita tandain selesai. Udah selesai. Kita cek lagi coba di inventory. Stok persediaan. Kita masuk ke produk. Nah, di sini kita sudah melihat bahwasanya produk ayam penyet yang kita produksi sudah muncul atau sudah kita produksi sebanyak 5 unit atau 5 produk. Nah, langkah selanjutnya, misal produk ayam penyet kita ingin kita jual, yaitu bagaimana? Misalkan ada pembeli yang ingin membeli ayam penyet kita, ya kan? Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama kita masuk ke modul penjualan. Nah, kita masuk produk penjualan, terus kita klik penawaran. Nah, di sini kita masukkan nama pelanggan yang ingin membeli ayam penyet kita. Misalkan Jojo pelanggan. Kita klik buat. Nah, misalkan dia tanggal 7 belinya. Misalkan dia beli tanggal 8. Pembayarannya secara sekarang aja deh, tanggal sekarang. Misalkan tanggal 7 pembelian. Terus dia bayar secara kontan atau langsung. Nah, terus produk yang dia beli apa? Misalkan ayam penyet mantap. Dia membeli sebanyak 3 unit. Misalkan saya contohkan 3 unit. Nah, 3 unit itu dia harus membayarkan sebesar 75.000. Terus langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita simpan. Lalu kita klik konfirmasi. Nah, apabila ada terkendala dengan produk atau bahan makanan yang dijual, apabila kalian terafiliasi dengan Grab, kalian bisa mengirim email ke konsumen kalian apabila ada kesalahan atau ada diskon yang diberikan. Nah, karena saya tidak terkonfirmasi atau terhubung dengan Grab ataupun yang lainnya, kita langsung klik faktur aja. Lalu klik invoice. Nah, ini sudah selesai. Coba kita konfirmasi lagi. Nah, kita buat pembayaran. Nah, balik lagi. Ini fakturnya sudah dibuat. Nah, langkah selanjutnya atau pesanannya sudah dibuat.
Nah, langkah selanjutnya yaitu pembayaran. Kita klik pembayaran. Nah, di sini bisa disesuaikan dia bayar pakai apa. Bisa disesuaikan kembali karena saya tadi menggunakan metode transfer bank. Ya udah, saya hanya menggunakan metode transfer bank yang saya buat di sistem ini. Kita menggunakan transfer bank. Nomor rekeningnya misalkan 08 sekian 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 sekian. Buat nomor rekening 08 08 sekian 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 sekian. Tipenya yaitu biasa, pemegang akun misalkan admin cafe. Bank misalkan Mandiri. Misalkan banknya Mandiri. Nama pemilik akun misalkan pemilik toko, misalkan ya udah tulis aja pemilik toko misalkan, atau pemilik kafe dari MN atau MN tersebut. Kita create payment. Nah, lalu kita klik lagi. Sudah. Nah, di sini Jojo sudah membayarkan dari pesanan yang Jojo pesan. Kalau dia sudah membayarkan pesanan yang Jojo pesan, sini maka bacaannya yaitu lunas atau sudah terbayarkan. Nah, untuk melihat rinciannya, catatan kreditnya, kita bisa klik kita klik pratinjau. Kita klik pratinjau. Nah, di sini sudah muncul riwayatnya yaitu 75.000 untuk 3 produk ayam penyet dengan deskripsi seperti ini. Seperti itu. Nah, seperti itu, saudara. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih, dan apabila ada tutur kata saya yang salah, saya minta maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran kali ini, yaitu cara membuat ERP dengan kasus KVMN dengan menggunakan 4 modul. Yang pertama ada modul produksi, terus ada penjualan, dan yang terakhir ada pembelian. Yang bisa saya sampaikan hanya 4 modul. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.